Inggris saat ini masih terlihat seperti negara Kristen, terutama pada acara keagamaan dan hari raya. Namun nyatanya, sebagian besar warga Inggris tidak lagi terhubung dengan hal-hal tersebut melalui keyakinan agama. Dilansir dari Arabic Post, Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023, saat ini, banyak orang Inggris merayakan Natal, berkumpul, bersenang-senang hingga berbelanja tapi tidak pergi ke kebaktian gereja. Kemudian selama bertahun-tahun, hanya sebagian kecil orang Inggris yang secara teratur pergi ke gereja. Bahkan statistik dan jajak pendapat menunjukkan bahwa angka tersebut sekarang hanya sekitar 5%. Kemunduran agama Kristen di Inggris mencapai momen yang menentukan pada tanggal 30 November tahun 2022, ketika Kantor Statistik Nasional Inggris menerbitkan serangkaian angka baru dari sensus 2021. Data menunjukkan, untuk pertama kalinya, bahwa kurang dari setengah populasi Inggris dan Wales mengidentifikasikan diri mereka sebagai orang Kristen. Jumlahnya turun 13% dalam satu dekade, mencapai 27,5 juta orang. Sementara jumlah mereka yang mengidentifikasikan diri sebagai tidak beragama atau ateis, tumbuh sebesar 12% menjadi 22,2 juta orang. Bahkan ketika Inggris menjadi lebih sekuler, beberapa agama berkembang. Sensus menunjukkan bahwa jumlah umat Islam telah meningkat sebesar 44% dan sekarang menjadi 7% dari populasi. Sementara jumlah pemeluk Hindu Inggris mencapai 1 juta untuk pertama kalinya pada 2021. Angka tersebut menunjukkan bahwa Islam adalah agama dengan pertumbuhan tercepat di negara ini selama 1 dekade terakhir. Sensus mengungkapkan peningkatan yang signifikan dalam jumlah orang yang mengidentifikasi diri mereka sebagai Muslim sebesar 44% selama 10 tahun terakhir. Jumlah Muslim meningkat dari 2,7 juta orang pada 2011 menjadi 3,9 juta pada 2021, meningkat 1,2 juta Muslim dalam 10 tahun. Dan Muslim sekarang merupakan 6,5% dari total populasi Inggris. Apa arti pergeseran ini? Perubahan ini mencerminkan perubahan demografis yang signifikan, dengan angka yang menunjukkan bahwa 1 dari 6 orang yang disurvei lahir di luar negeri, dibandingkan dengan 1 dari 10 orang pada dekade lalu. Saat ini bahkan dikenal ada 3 kota, mayoritas minoritas, Birmingham 51,4%, Leicester 59,1%, dan Luton 54,8%. Jika kemerosotan terus meningkat, sekularisasi akan melambat. Menurut The Economist, para pendatang cenderung menghidupkan kembali semua agama. Inilah sebabnya kehadiran gereja lebih baik di London daripada di tempat biasa. Ibu kotanya adalah wilayah yang paling tidak sekuler Skotlandia, Wales paling banyak, dan sensus ditunda 1 tahun karena pandemi. Tetapi apakah angka yang belum pernah terjadi sebelumnya ini benar-benar mengubah sesuatu? Statistik ini dapat mempengaruhi diskusi tentang pembiayaan pemerintah untuk sekolah-sekolah agama. Ada kekhawatiran bahwa sekolah agama non-Kristen dapat menentang segregasi rasial. Sekolah Hindu, misalnya, cenderung hanya diisi oleh anak-anak imigran dari negara-negara Asia Selatan. Apakah sudah waktunya untuk mengakhiri hubungan antara agama dan negara di Inggris? Kelompok-kelompok yang berkampanye melawan hak istimewa beragama, seperti Asosiasi Sekuler Nasional Inggris, menggunakan momen-momen seperti itu untuk berargumen bahwa inilah saatnya untuk memutuskan hubungan antara gereja dan negara. Partai Buruh mengusulkan untuk menghapuskan semua dewan bangsawan dan uskup. Mantan Ketua Partai Buruh Inggris, Jeremy Corbyn, menyambut keragaman etnis dan agama yang berkembang dari Inggris, dengan mengatakan itu adalah sesuatu yang layak untuk dirayakan. Saya harus memotivasi kita semua untuk membangun masyarakat di mana setiap orang dapat hidup dengan nyaman, tanpa melihat tempat lahir, latar belakang,
atau kepercayaan. Ujarnya. Sementara Dewan Muslim Inggris (MCB) meyakinkan pertumbuhan populasi Muslim Inggris adalah aset nasional strategis bagi negara tersebut. Meskipun angka itu juga menimbulkan kekhawatiran tentang tingkat kemiskinan yang terus dialami masyarakat. Dalam sebuah pernyataan, MCB mengatakan, penambahan begitu banyak pemuda Muslim ke Angkatan Kerja Inggris akan memberikan dorongan ekonomi. Sementara bangsa kita memiliki populasi yang semakin menua, kontribusi tenaga kerja populasi muda Muslim tetap menjadi aset nasional yang strategis, kata Sekretaris Jenderal MCB Zahra Mohammed, dilansir dari Middle East Eye, Rabu tanggal 30 November tahun 2022. Dalam satu dekade terakhir telah terlihat lebih banyak Muslim generasi kedua dan ketiga, yang yakin akan keyakinan dan tempat kita di masyarakat, memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pemulihan ekonomi dan vitalitas bangsa kita, tambahnya.